Mirip ya? Iya, banyak yang bilang sih katanya mirip. mirip aktris Indosiar, tapi gue sendiri juga nggak merasa sih. Sebagai titlenya aktris yang disanjung-sanjung. Kalau keluar setiap jalan sama suamiku juga, Mbak Revi. Pieces all back together now. What's your vision? Oh my god. Pura-pura ya kaget, kok ada kamera sih? Selamat malam semuanya. Salah lagi ya. Mohon maaf ya, gue ulangi lagi ya. Gue kaget kok jadi ada kamera sih. Selamat sore. Belum ya? Masih jauh ke sore ya? Kok diem aja sih? Salah. Salah ya? Masih pagi. Masih lagi salah lagi ulangi. Lagi. Salah. Selamat pagi ya. Iya, jam 10 masih pagi. Masih pagi ya? Oh iya. Malam lah, karena ini biasa di Amerika. Mungkin karena gelap kali jadi agak sore gitu. Masa sih? Oh iya, bener ya, rada-rada mendung. Mohon maaf ya, aduh ulangi lagi. Salah lagi, Revi ulangi lagi ya. Hai, selamat pagi untuk viewers YouTube. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Revi Mariska doakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua. Oke, kali ini kita akan membuat video YouTube lagi, dan sekarang gue bersama Arsandi Aditya. Kita sekarang lagi berada di Sangira ya, Hotel Sangira. Mohon maaf kalau misalnya ada pengucapannya salah, penyebutan namanya salah. Sekarang kita lagi berada di Hotel Sangira yang terletak di Bogor. Nanti kita akan membuat videonya daerah sini. Dan sebelumnya, atas nama pribadi Revi Mariska mengucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya untuk kesediaannya Hotel Sangira memberikan fasilitas kepada Revi Mariska. Oke, tunggu aja, kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Bye. Oke, kembali lagi dengan gua Arsandi Aditya. Nah, kali ini spesial banget. Gua akan nge-interview salah satu artis fenomenal. Dia adalah, kita sambut langsung, Revi Mariska. Jeng. Kasih tepuk tangan dong, kasih aplaus. Kasih tepuk tangan dong, kasih aplaus. Ya, aku sekarang ada pembawa acaranya ya. Ini gue lagi di acara apa ya? Kita lagi ada di acara apa nih kira-kira? Oh, mungkin acara Talk show ya? Iya, talk Ala-ala show. gitu. Oh, talk show-nya lo sendiri. Acara ini kan punya YouTube lu ya? Berarti tayang di YouTube lu. Oh iya, berarti punya channel televisi sendiri. Tapi kita belum kenalan siapa namanya. Arsandi Aditya. Revi. Oh, Revi Mariska ini. Oh iya. Oh, mirip ya? Iya, banyak yang bilang sih katanya mirip. mirip aktris Indosiar, tapi gue sendiri juga nggak merasa sih. Cuma sedikit mirip aja mungkin ya. Memang dia tuh cantik sekali apa bagaimana sih? Kayaknya sih cantiknya tuh wow kali. Mungkin orang-orang masih mengenal gitu. Oh, jadi kita sekarang mau ngomongin Revi Mariska nih. Kita mau bahas Revi Mariska. Kira-kira ada masalah apa dengan Revi Mariska? Oh iya. Sebelum gue menanya tentang IC itu, Tentang boleh nggak gimana? gue nanya sekali aja? Udah makan belum? Kenapa? Agak silau ya? Udah. Oh Udah, tapi terakhir 5 menit yang lalu. Oh, baru banget berarti? Baru Ini banget. belum lapar lagi nih? Belum, nanti besok lagi atau kan 3 hari lagi baru makan lagi. Terus gimana? Udah mandi? Kayaknya udah deh, 2 hari yang lalu. Tapi kok masih bau ya? Masih? Iya. Dikit sih. Oh. Iya ya, tapi yang nyium kayaknya kebauan ya. Mungkin ini kan di luar nih, jadi kecampur angin-angin lain gitu. Gue juga nggak tahu ini di luar, sebenarnya kita di luar apa di dalam sih? Kayaknya kita di dalam sih, dalam bumi. Ini bukan, ini di dalam? Iya, dia dalam. Oh iya, kita memang lagi berada di dalam hotel. Nggak salah sih, bener. Bener lagi. Oke, kita langsung aja nih. Kita balik lagi. Kita balik lagi bersama gua Arsandi Aditya, masih bersama Revi Mariska. Oh iya. Oke. Nah, sekarang kan akhir-akhir ini Revi Mariska itu ada gosip lagi tuh katanya ya. Katanya Revi itu sekarang udah jadi YouTuber katanya ya. Bener nggak sih itu? Kalau
masalah jadi YouTuber ini juga baru ya. Baru pemula gitu. Baru pemula, masih pemula. Karena gue juga nggak tahu ya gimana ya. Yang menjadi YouTuber tuh yang gimana sih atau bagaimana kan Masih itu kan belajar. masih belajar dan itu kan nggak ada kriterianya ya. Untuk jadi YouTuber harus begini. Jadi ya gue hanya mengikuti trends aja yang lagi hits kan katanya sekarang. Oh, orang bikin YouTube bisa menghasilkan uang, yang dari gembel bisa jadi kaya. Siapa juga yang nggak mau ya menghasilkan uang? Pasti pengen kan? Pengen banget itu. Pasti BU deh. Butuh uang. Butuh uang kan? Nah, iya. Oke. Katanya kemarin sempat heboh tuh ada salah satu video yang Q&A di YouTube-nya sendiri. Katanya sekarang jadi pembantu ya. Bener nggak sih itu? Masa sih? Katanya Oke, siapa? Gue ada artikel nih. Mana coba lihat buktinya, Nih, buktinya Gue kasih. punya artikel ya. Buktiin dulu. Memang Kalau Repi Mariska itu menjadi pembantu deh kayaknya. memang ngomong jadi pembantu. Mana buktinya? Nih gue bacain ya. Oh, itu di YouTube gue. Oh, Iya, jadi ini tuh salah satu media online yang memberikan menulis gosip Repi Mariska. Ini dia nih. 6 potret terbaru Repi Mariska akui jadi pembantu setelah menikah. Kakak kesibukannya sekarang apa? Ya kesibukannya selain bernafas ya. Selain bernafas kadang-kadang ya merangkap jadi pembantu juga. Nyapu, ngepel, masak. Ya beberes lah namanya juga ibu rumah tangga ya. Lalu kemudian kadang-kadang ya belajar biar kayak orang bener pura-pura lagi. Repi Mariska akui jadi pembantu setelah menikah. Akui Betul nggak? maksudnya? Akui menjadi pembantu setelah menikah. Betul? Apakah gimana tuh? Oh tapi itu statementnya ada di YouTube gue. Iya, jadi ada potongan video di YouTube lu dan lu tuh ngaku setelah menikah itu lu menjadi pembantu. Gitu. Oh di copy paste. Mungkin. seperti Oh, jadi begini, kan gue rasa kalau gue ya sebagai Revi Mariska, kalau cewek kan memang begitu ya. Cewek itu kodratnya menjadi akhirnya nanti menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga. Sekarang begini, gue tanya balik, lu bangga apa enggak kalau istri lo bisa masakin lo? Oh, bangga banget. Misalnya, Udah cantik, pintar masak. oh iya, terima kasih banyak, cucu. Bukan buat lu ya. Oh, oh, salah lagi dong, Salah gue lagi dong, buat kegeeran calon ya. gue. Oh iya, buat calon lo. Kapan? Ya doain aja ya tahun ini. Oh iya, mudah-mudahan ya, amin. Nah jadi begitu, jadi kalau misalkan buat gue, memang kenapa sih, emang apa hinanya kerjaan jadi pembantu? Yang namanya istri kan memang melayani suami. Iya. Ya, kalau misalkan suami pulang bikinin kopi atau baru bangun tidur bikin teh segala macam, gue rasa itu wajar ya. Gue rasa itu kodratnya seorang perempuan, kodratnya seorang istri. Ya kalau kecuali kalau misalnya nih jadi begini ya, kalau gue mumpung karena gue orang kampung mungkin ya, setinggi-tingginya perempuan, sehebat-hebatnya gue, misalnya sehebat-hebatnya gue, mau dengan jabatan apa, walaupun suaminya bagaimana, ya tetap aja kalau di rumah ya gue harus sebagai istri. Walaupun gue di luar, gue istilahnya kasarnya mohon maaf ya, sebagai title-nya aktris yang disanjung-sanjung. Kalau keluar setiap jalan sama suamiku juga, Mbak Revi ya disanjung-sanjung. Ya tetap gue kalau di rumah gue perannya sebagai apa? Sebagai istri, melayani suami. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau punya suami bilang, ngapain gue nikahin lo nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan gue nikah sama pembantu. Nah, lo kalau punya laki galak kayak begitu gimana? Betul. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lo udah diceraiin kali. Lo nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ya perempuan dari nggak bisa masak, akhirnya mau tidak mau yang namanya perempuan harus terjun ke dapur. Udah punya suami harus bisa masak. Betul itu dia. Ya, kalau mohon maaf ya, suami gue tuh nggak mau kamarnya dirapihin sama babu ya, sama pembantu. Dia nggak mau, nggak boleh, pembantu tidak boleh masuk kamar. Ada tipe laki-laki yang begitu, dia nggak mau disentuh sama pembantu, mohon maaf ya. Tapi ada perempuan yang tipikalnya begini. Misalnya lo jadi suami nih, begini. Mbak, tolong mbak ambil air mbak, tuan udah pulang. Mbak, tolong mbak, itu sepatunya tuan tuh, tuan mau berangkat. Ada tipikal istri yang begitu. Ada, nyuruhnya semua sama pembantu, bahkan sampai akhirnya suaminya pun juga jijik sama istrinya, akhirnya mungkin selingkuh. Iya, wajar lah, karena dia cuma bisa teriakin babunya, Mbak, bikinin bapak kopi, Mbak, bukain pagar, Mbak, siapin baju tuan besok mau keluar kota sama koper-kopernya. Ada, betul. ada babu yang kayak begitu. Dia merasa ratu
tuh merasa queen, jadi dia sendiri juga kotor kali ya mau masuk ini mengurusin suaminya, padahal dapat uang dari suaminya. Ya, Oke. kira-kira begitu. Berarti betul ya. Berarti seorang istri itu bukan apa ya? Bukan cuma bisa melayani di ranjang. Kalau misalkan suami lo dapat suami yang judes, kalau lo cuma ngelayanin di ranjang, gue punya uang gue bisa beli itu cuma beli semalam udah selesai. Ngapain gue nikahin? Ngapain gue kawinin? Berarti kewajiban seorang istri itu betul ya, nyuci piring, beresin kamar gitu kan. Iya, memang itu Bisa masak juga. Iya, memang itu statement dari gue sendiri yang memang di-upload ke YouTube dan ya mungkin ada, dan itu pun gue juga nggak tahu ya. Mohon maaf sekali. Memang Raffi Mariska tidak tahu kalau misalkan ya seperti biasa lah ya, tahu-tahu ada gosip, sama sekali bukan settingan, bukan apa-apa, karena gue juga tahu dari orang. Tapi itu memang bener statement gue yang gue upload di YouTube, dan itu kan gue pikir juga gue cuma bercanda-canda. Oh ya, kegiatan gue selain bernafas, ya iya kalau gue nggak bernafas gue mati dong. Betul. Selain bernafas gue nyapu, nyuci, ngepel, ya gue kuliah juga kok, kayak begitu. Tuh, seperti itulah ya. Ya kira-kira begitu. Mungkin kalau yang nggak nyampe pikirannya untuk bercanda, mungkin mohon maaf ya. Mungkin kita kelewatan, atau mungkin ya gue mau bilang kalian terlalu kaku, terlalu banyak pikiran, gue nggak enak nanti sangka pencemaran nama baik atau bagaimana, gue nggak mau. Di bawah santuy ya. Ya di bawah santi bang. Oke, what next nih? Ada pertanyaan apa lagi? Mumpung gue lagi nggak sibuk ya, lagi nggak sumbong. Oke, jadi selain Raffi Mariska itu digosipkan jadi pembantu, nah Raffi juga digosipkan katanya gini. Emang bener ya, selain ngaku jadi pembantu, Raffi Mariska itu punya cita-cita memiliki pesawat jet. Itu benar gak sih? Selain ngaku jadi pembantu, Raffi Mariska punya cita-cita memiliki pesawat jet. Keinginan yang belum tercapai, beli pesawat jet, beli pesawat jet keliling dunia, lalu apalagi ya, itu aja sih keinginannya, manusiawi kan, sama seperti manusia lainnya. Kalau itu juga benar, itu yang diupload dalam YouTube gue kan, yang diambil dari YouTube gue. Ya itu memang benar. Gue rasa impian semua orang kok, impian semua YouTuber ya mungkin yang sama kayak gue, masih miskin, masih gembel, punya cita-cita berharap pengen punya pesawat jet atau pengen tiap bulan keluar negeri cuma shopping, makan terus pulang. Gue rasa itu impian kalian semua ya, untuk viewers. Mungkin impian lo juga ya? Itu juga impian gue. Jadi biar gue tuh kerja bisa naik pesawat jet. Gitu. Iya, mungkin itu gue rasa itu impian semua orang, dan kan gue udah bilang kan, dan sini juga dalam berita itu dikutip lagi kata-kata gue, dikopi lagi, iya, dan itu juga manusiawi. Dan memang gue manusia kan. Lo pikir gue ini binatang? Ya. Manusia berarti ya. Betul. Iya, kita harus memanusiakan manusia. Kok kesannya Raffi Mariska kayak dibeda-bedain begitu? Padahal kan sama-sama manusia, kayak begitu aja tuh kayaknya sampai heboh. Apa jangan-jangan gue nya nggak sadar karena nama gue terlalu besar ya. Mungkin. Big name ya. Jadi orang ngomong sedikit dianggap serius, orang ngomong sedikit dianggap ini. Semua orang cita-cita kok. Gue tambahin ya, gue pengen punya pulau, gue pengen punya kapal pesiar. Impian gue, cita-cita gue yang belum tercapai. Mohon doanya aja, mudah-mudahan bisa tercapai. Karena begini, yang namanya rezeki, umur, jodoh, nasib, kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya, mohon maaf nih, banyak yang dulunya itu cuma gembel, atau bahkan dulunya yang nggak sama sekali nggak ada latar pendidikan, mau SD, SMP, SMA, tapi tiba-tiba dia bisa punya rumah banyak, punya rumah ini. Kenapa sih kok kayaknya gue dihina sekali ya? Kalian tuh nggak mungkin, mohon maaf lagi ya, orang zaman sekarang ini dia udah nggak bisa membedakan mana yang bercanda, mana yang serius, mana yang hayal-hayal, mana yang realita, ya, mana yang cuma jokes atau mana yang cuma kita ngajak ribut atau bagaimana. Gue rasa itu namanya nasib orang, kita who knows, nggak ada yang tahu ya. Who knows itu hidung siapa. Jadi kita nggak, iya, semua bisa berubah. Iya, betul. Semua bisa berubah, mau dari gembel, terus tiba-tiba bisa naik Lamborghini, terus tiba-tiba bisa keliling dunia, bisa belanja cuma ke Dubai atau kemana. Kita nggak tahu, semua orang tuh jadi kayak begitu aja, nggak usah dibikin heboh. Nanti dikiranya settingan, padahal
jujur ya, gue nggak tahu sama sekali. Semua berita tentang gue, semua mereka itu hanya colong-colong aja, hanya curi-mencuri. Gue juga nggak ngerti. Jadi ya udahlah, tolong samain Revi Mariska dengan yang lain. Kenapa sih kalau pelawak bisa bebas ngelawak? Dia mau kayak bagaimana, mau ngomong apa, ya? Apa Revi Mariska kayaknya terlalu mewah sekali di mata kalian, jadi Revi Mariska harus ngomongnya tuh yang intelek, harus yang bagaimana. Jadi ya kayak begitulah ya. Jadi ini kita kan cuma kayak begini, nasib kita nggak ada yang tahu. Yang tadinya gembel, yang tadinya cuma pemulung gelandangan cari makan di jalanan, tahu-tahu sekarang dia bisa jadi bos, Pengusaha gitu. jadi pengusaha. Banyak kok buktinya ya, yang dulunya ya elah cuma gembel nggak seberapa itu. Jadi kayak begitu, itu sebenarnya nothing's wrong ya, nggak ada masalah. Itu it's only joke. Mau beli pesawat ke, mau beli pesawat telepon ke, mau DP-nya dulu ke, mau buat DP-nya dulu, beli bannya dulu. Itu kan hanya bercanda. Bercanda. Kenapa? Berarti setiap orang itu punya keinginan gitu ya. Iya. Contohnya di gue nih, gue pengen punya rumah nih 3 gitu kan. Oh iya cuco. Bisa itu suatu keinginan juga kan? Iya, gue juga. Yang belum tercapai sampai saat ini. Gue keinginan gue kalau tanya keinginan lo apa? Gue sebenarnya keinginan gue pengen punya aset di luar negeri. Tapi kata suami gue katanya jangan di luar negeri lah, di sini aja nanti siapa yang mau ngurusin ya. Kayaknya ini kan hanya omongan, cita-cita doang. Namanya juga hayal-hayal aja dulu kan, gratis kan. Gitu. Iya, gue juga pengen punya aset di luar, entah di Turki, entah di mana. Gue pengen punya aset di luar. Salah lagi nanti gue ngomong. Masuk berita lagi, Revi Mariska berhayal yang sangat tinggi sekali. Gitu ya di luar negeri. Iya dong, gue pengen usaha, gue juga udah bilang gue pengen punya usaha trademark resto, bikin restoran pakai nama Revi Mariska atau apa. Ya nggak masalah dong, nanti gue buka cabang, sekali buka langsung buka cabang. Itu kan hayal-hayalan gue, keinginan gue, cita-cita gue. Kalau kalian punya cita-cita yang sama ya bagus lah, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Itu kan keinginan semua orang kan. Yang namanya punya bisnis restoran kan bukan Revi Mariska aja, ada banyak orang yang punya bisnis restoran. Karena kalau bisnis restoran kalian nggak perlu pendidikan, asal lo punya uang, namanya bisnis, lo punya uang, punya ini, buka, bikin surat, selesai jadi. Lain hal kecuali kalau lo mau jadi apa, ya itu kan harus ada di belakangnya, itu harus ada orang yang mengerti lah, yang mengerti pendidikan yang begini di lapangannya bagaimana. Kalau cuma buat buka restoran, gue rasa ijazah gue nggak kepake lah ya. Ijazah gue nggak kepake dong kalau misalnya gue jadi buka restoran. Emangnya harus ditanyain? Kecuali kalau gue mau jadi pengacara kan harus ada title-nya. Kalau gue mau jadi banker kan harus ada title-nya, sarjana ekonomi. Kira-kira begitu, itu impian semua orang. Itu impian gue lagi, gue pengen punya aset di luar negeri, lalu gue pengen punya usaha, langsung buka cabang pakai nama gue, dan gue langsung bikin, gue mau pakai trademark nama gue. Jadi maksudnya tuh hak paten. Jadi orang tidak akan sembarangan menyebut karena gue punya produk. Mudah-mudahan aja ya semua tercapai. Siapa tahu aja ada rezekinya dari YouTube. Mungkin ya diterima sumbangannya. Jangan cuma ucapan-ucapannya. Ya kita terima sumbangannya juga kok. Bener. Dengan senang hati, kita masih susah kok. Kita masih biasa. Kita masih berjuang. Kita terima sumbangannya. Iya. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Aduh kok panjang ya? Panjang ya. Pertanyaannya cuma satu, jawabannya ke mana-mana. Mana gitu ya. Yang penting mereka mengerti lah gitu apa yang dimaksud. Mudah-mudahan sih, kalau nggak mengerti lagi ntar jadi gosip lagi gue. Betul sekali tuh. Terus gimana dong ini kalau mereka nggak ngerti lagi? Kalau mereka ngerti lah. Ya semoga mereka bisa mengerti maksud dan tujuan apa yang gue ucapkan. Ya memang sih ngomongnya ke barat dulu, ke timur dulu, ntar tapi akhirnya mengkerucut kan. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu. Jadi ringkasannya itu setiap orang itu punya keinginan yang belum tercapai. Namanya orang tuh punya cita-cita, berhayal-hayal itu gratis. Ya? Kayak tadi gue tambahin lagi kan, gue pengen punya aset di luar negeri. Oke? Ya. Itulah kira-kira ya. Iya, kira-kira itu. Ya tadi kita berbincang-bincang dengan tamu eksklusif, mohon maaf ya karena lidahnya belibet, dengan Revi Mariska, dengan klarifikasi dan penjelasannya mengenai gosip yang ada di media online mengenai masalah jadi pembantu, dan juga impiannya yang benar-benar impian semua orang, ingin memiliki pesawat telepon. Pesawat jet. Pesawat televisi. Televisi bisa. Pesawat televisi dan juga beli bajai. Itu juga belum tercapai. Oh iya, gue juga belum tercapai beli bajai. Gue jangan ketinggian dulu lah ya beli jet, gue beli bajai dulu. Gitu gue beli bajai, gue pengen beli bajai.
ya. Lalu kemudian ya kira-kira begitu. Jadi cukup sekian dan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sorry ya, gue juga kalau ada kata-kata. Kalau ada Kita masih belajar. Kita masih belajar. Kalau misalnya ada bercandaan yang menyakitkan hati, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua bisa hidup bahagia, hidup saling memaafkan dan saling menyayangi. Cukup. Gue Arsandi Aditya. Oke, dan gue Revi Mariska. Gue ingetin lagi, nama gue Revi Mariska. Semoga kalian hari ini bahagia. Dan sampai bertemu lagi next week. Next di vlog-vlog berikut. Bye. Lagi. Atasnya jangan terputus. Nah, bawahan dikit. Dah. Berarti gue posisi janjian dulu di mana nih? Sebelah sini? Atau gue maju lagi? Iya, kita akan mengadakan kali ini YouTube-nya terala-ala acara talk show ya. Siapa tahu nanti punya keinginan yang belum tercapai apa, punya acara sendiri, Kita sambit gitu. Iya. Lu belum cekrek. Udah di-on-in? Kamera udah oke emang? Udah record? Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue kurang potong ini. Ini potong. Ya. Atau enggak kita majuan aja kali ya? Ini bagus aja bagus. Enggak, tapi kan kakak dedenya ketinggian itu. Saya lihirannya, nah. Berarti kita yang maju. Oke. Terus gitu. Udah di record? Udah. Oke. Oke, kita langsung aja nih. Kita balik lagi. Kita balik lagi bersama gua Arsandi Aditya, masih bersama Revi Mariska. Oh iya. Oke.